Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandar mulut Kirian. Seperti biasa hari ini hari Jumat menutup minggu ini dengan candle yang kurang oke, IHSG full bearish engulfing. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus soal cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Langsung saja kita akan ke transaksi. Hari ini agak kecil transaksinya, karena kalau nggak salah sesi 2 atau sesi 1 masih terkendala ada error ya. Beberapa sekuritas tidak bisa trading, jadi mungkin itu alasannya. Cuman kalau kita lihat agak menurun transaksi memang 11,442 triliun. Biasanya kan 13, 12, 14. Ini 11, mungkin efek dari itu ya, ada error di server. Dari pergerakan asing hari ini masih net sell, cuma cukup besar, hampir setengah triliun lebih ya, 545,13 miliar. Itu di pasar regulernya yang besar, negosiasinya 100 miliar doang. Dengan saham-saham yang dijualin asing ada BBCA 89,8 miliar, SMGR 58 miliar, Astra 46,7 miliar, Bukalapak 29,1 miliar, Adaro 26,7 miliar, IPTV 25,8 miliar, Unilever 22,3 miliar, Bank Mandiri 21,5 miliar, BBNI 19,3 miliar, BRPT 19,3 miliar, TBIG 19,1 miliar, Cepin 17,3 miliar, INTP 16,2 miliar, BABP 16 miliar, Esetware 14,6 miliar, LSIP 14,5 miliar, INDF 13,9 miliar, dan Excel 13,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ada MSIN 67,6 miliar, Telkom masih oke, flow-nya 51,8 miliar, Bevin 18,2 miliar, ICBP 17,8 miliar, BBRI 12,8 miliar, MTEL, Mitratel 12,5 miliar, Antam 12,5 miliar, SMRA 4,3 miliar, Pakuwon 4,2 miliar, BTPS 1,5 miliar, LPPF 647 juta. Oke, langsung saja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu sebelum kita masuk ke beberapa saham pilihan. Kemarin kita lihat IHSG rebound 1,17%, lalu hari ini turun lagi 0,69%. Dua hal yang bisa dipastikan adalah untuk saat ini supportnya adalah 6480, sedangkan resisten yang ada di area 6600. Sebelumnya 6600 ini support ya. Di sini dia support, di sini dia jebol jadi resist, breakout jadi support 6600, dan kemarin dijebol, sekarang jadi resist. Sesuatu yang wajar, serius hari ini IHSG high-nya sampai 6600, habis itu dia turun. Ya karena memang dia kemarin habis mantul dari support, kena resist, dan koreksi itu suatu yang wajar. Seperti itu. Reboundan kemarin juga belum ada konfirmasi. Yang saya bilang yang namanya suatu pergerakan harga kalau kena support, mantul itu suatu yang wajar karena di situ banyak demand. Cuman untuk konfirmasi reversal dibutuhkan sebuah higher low dan higher high. Kalau misalkan dia berhasil higher low dan higher high, itu bakalan bagus banget. Ada potensi dia berhasil konfirmasi dan reversal. Tapi selama belum ada higher low higher high, ya udah artinya dead cat bounce seperti itu. Hari ini dia merah, ada potensi membuat sebuah higher low ya. Saya pun berharapnya juga kayak gitu. IHSG berhasil higher low terus higher high, walaupun mungkin di daily nggak kelihatan, bisa aja di intraday dia higher low higher high membuat sebuah reversal seperti itu. Jadi memang ini sangat wajar kok merah hari ini tuh, dan sudah kelihatan kemarin habis mantul. Ini kan simple ya pergerakan harga itu, kena support mantul, kena support mantul, kena support mantul, kena resist turun ya kayak gitu. Makanya itu adalah ilmu paling paling dasar di saham itu, support resisten di semuanya, bahkan di ilmu trading, mau kripto, saham, mau forex, terus emas, komoditas dan lain sebagainya, support resisten itu paling dasar dan paling powerful seperti itu. Jadi memang
ya itu masih valid 6.600 jadi resisten. Kalau misalkan hari ini berhasil breakout 6.600 itu bakalan bagus banget, artinya ada potensi ya dia bukan dead cat bounce. Cuman karena dia gagal breakout 6.600 ada potensi jelek juga sebenarnya. Bisa aja ini adalah pullback ya untuk turun lebih dalam karena kemarin jebol 6.600, retest turun lagi. Terus kemarin turun lagi, di sini retest 6.600 turun lagi, kan semakin memvalidasi kalau area 6.600 adalah resisten seperti itu. Panjang, yang jelas simpelnya kayak gini. Saat ini kita berada di sebuah range harga ya. Ini mau saya garisin 6.600 ya high-nya hari ini sih. Ini di sini. Ini 6.600 sampai 6.580. Sekarang kita berada di range ini untuk IHSG-nya ya. Artinya apa? Kalau misalkan IHSG dekat sama 6.480, saya rasa boleh dimanfaatkan untuk buy karena ada potensi market menguat dan menyebabkan saham-sahamnya juga menguat. Tapi ketika IHSG dekat sama 6.600, silakan lebih baik bisa trailing stop dulu, TP setengah, TP semua untuk mengamankan cuan. Karena kalau sideways, market baru sideways dalam sebuah trading range gitu ya, kalau nggak di TP ya nggak kemana-mana cuannya. Misalkan kita beli saham A gitu ya di waktu IHSG 6480, ketika dia naik nggak kita TP, turun lagi ya ke angka kita lagi, naik lagi nggak kita TP, turun lagi gitu terus. Ya kalau oke breakoutnya ke atas, kalau breakdown ke bawah udah nggak jadi cuan, malah jadi rugi seperti itu. Jadi itu enak juga kelihatannya, maksudnya dilihatnya enak gitu, jelas areanya 6.600 sampai 6.480. Kalau breakout ke atas ada potensi IHSG bagus, tapi kalau misalkan jebol ke bawah lebih baik kurangi porsi di market dulu seperti itu. Tadi angkanya bisa buat batasi resiko 6.480 sampai 6.500 sampai 6.600. Itu area ya, 6.480 sampai 6.500 lagi untuk supportnya, untuk resistnya ada di 6.600. Tinggal kalau jebol ya berarti jelek, kalau breakout artinya bagus. Cuman ya jelas tidak semua saham bedanya cukup besar. Jadi ada saham yang tetap hijau cerah waktu market jelek. Nah, itu tugasnya mencari saham-saham itu. Tapi kalau misalkan dirasa belum bisa mencari saham seperti itu, ya lebih baik rehat trading dulu aja. Wait and see sampai marketnya kondusif dan terlihat bottoming seperti itu. Ini juga udah bulan Desember ya, yang kemarin kita ingat kalau siklusnya Desember itu kan IHSG selalu hijau. Jadi harapannya sih juga tetap hijau di Desember ini, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa aja merah ya untuk Desember ini. Jadi tinggal kita lihat aja nanti. Yang jelas itu kembali lagi buat patokan, kalau mau IHSG plus dari November artinya harus closing di atas 6533. Itu kalau Desember mau plus. Tapi kalau Desember mau hijau harus closing di atas 6544 alias di openingnya 1 Desember kemarin. Jadi tinggal kita lihat nanti. Harapan saya sih juga ya ini sedikit konsolidasi untuk akhirnya IHSG naik ya. Tapi nanti kita lihat terus. Kalau dilihat dari flow asing memang kelihatan banyak outflow akhir-akhir ini, cukup besar juga. Tapi kalau dibandingkan dengan inflow kemarin, saya rasa masih belum sebanding kok. Nih, bahkan foreign flow-nya aja masih ke atas tinggi. Memang terlihat ada yang keluar ya ketika IHSG all time high kemarin. Tapi masih ya anggap dari sinilah. Ini kan kemarin waktu SUPR kalau nggak salah atau saham apa itu. Pokoknya asing jualan di pasar nego besar itu 20 triliun. Dan ya kalau kita lihat memang masih sangat oke kok foreign flow-nya IHSG ini. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja, gunakan 6480 dan 6600 untuk patokan. Kalau dia break 6600 ada potensi besok melanjutkan penguatan. Tapi kalau dia jebol 6480 ada potensi dia bakal koreksi agak dalam. Nah, kalau di dekat angka-angka itu ada potensi pembalikan harga seperti itu. Itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk berapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita mulai dari kita coba cek Astra. Beberapa big cap kemarin udah kita bahas. Ini Astranya belum kebahas ya, jadi coba kita bahas sekarang. Oke, ini salah satu skenario saya yang ada potensi ya. Dia seperti ini, view-nya kurang bagus memang. Akhirnya Astra turun 1,71% dengan volume kecil juga. Kemarin view saya seperti ini, dia sebenarnya ada potensi untuk lanjut, tapi ternyata enggak, malah jadinya double top, lalu dia koreksi dan breakdown neckline. Neckline-nya di sini 5825, low-nya di sini ya 5825 sampai 5850. Yang saya kurang suka adalah breakdown-nya volumenya besar banget.
nih. 30 November dia breakdown, volumenya gede. 1 Desember juga masih turun dengan volume yang besar. Lalu setelah itu dia rebound 2 Desember ya, tapi volumenya kecil, dan hari ini turun lagi, volumenya kecil. Artinya apa? Closingnya pun juga masih jelek. Setelah dia jebol 5850 tidak pernah closing di atasnya lagi. Kemarin ini closingnya di 5850 pas itu. Jadi kayak ada potensi 2 hari ke belakang kemarin ketika candle hijau dan hari ini merah itu adalah pullback. Teman-teman pasti ingat ya, ketika suatu saham breakout dia ada potensi pullback dulu atau retest lalu akhirnya naik lagi, itu biasanya yang pergerakannya lemah. Kayak kalau saya contohkan ya, di sini ini pergerakannya kuat. Ketika dia break di sini 5550 itu nggak pakai retest. Biasanya kan naik dulu, retest baru jalan. Nah, ini di sini dia breakout langsung jalan. Seperti itu. Nah, kalau yang kali ini penurunannya agak lemah nih. Dia double top, ada pullback dulu, baru turun lagi. Seperti itu. Cuman saya rasa worst case scenario Astra ini ada potensi untuk double topnya valid. Jadi ya bisa disiapkan aja kalau teman-teman punya barang, misalkan punya posisi profit ya, beli di 5.000, jangan lupa trailing stop. Tapi kalau misalkan posisi rugi di atas, bisa kurangi porsi dulu untuk yang view-nya jangka pendek. Kalau view-nya jangka panjang sih saya rasa masih oke untuk si Astra ini. Seperti itu. Dia saham yang ya fundamentalnya bagus. Tuh. Untuk area support ada di sini. Ini sekitar 5.400 sampai 5.575. Itu support satunya. Lalu support 2-nya ada di sini. Sekitar area 5.000. Untuk target double topnya targetnya sampai ke sini sih, 5.325. Cuman harusnya ada support yang bisa menahan juga. Bisa dilihat ketika dia sampai 5.500-an ya, apa yang terjadi. Kalau masih jebol dengan volume besar, ya siap-siap ke support selanjutnya. Seperti itu. Apakah nggak bisa dia naik? Masih bisa aja. Siapa tahu dia mau ke sini 5650, habis itu dia bikin double bottom pun bisa juga. Jadi memang perlu kita lihat nanti ke depannya. Kalau kita tarik pakai Fibo, nah ini sebenarnya dia juga ada kena 0,618 ya untuk si Astra ini, cukup menarik di 5600. Artinya apa? Ya semoga aja sih, saya pun juga pengennya IHSG bullish ya. Semoga aja dia mau bikin double bottom doang. Ini bottom 1, lalu dia calon bikin bottom 2. Artinya apa? Kalau teman-teman pengen masuk ke Astra 5600 bisa cicil. Jangan sekali beli ya, karena takutnya dia jebol terus turun lagi, karena target double topnya kan sampai sini. Tapi kalau dia masih udah bertahan di 5.600 kan cakep juga, seperti itu. Support kuat di sini harusnya 5.600 sampai 5.500-an seperti itu. Lihat dalamnya hari ini cenderung netral sih, tidak terlalu besar akumulasi maupun distribusinya. Cuman dari broker satu terlihat ada big akumulasi. Kemarin-kemarin waktu buangan juga terlihat distribusi besar, waktu volume besar. Jadi ya wait and see dulu aja. Kalau mau masuk saran saya di 5.600 aja untuk si Astra ini. Seperti itu. Hari ini bagus, closingnya masih di area support juga ya, 5750, Fibonacci 0,5. Kalau besok dia nggak bisa bertahan, naik supportnya di 5600. Seperti itu. Itu untuk Astra. Lanjut coba kita cek apa nih, sebentar. BRPT udah jebol 900 ya, kemarin udah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Volumenya juga gede juga, jadi hati-hati untuk BRPT. Kita coba cek BABP dulu deh. Ini grupnya Pak HT, Haritano, MNC baru pada jalan, siapa tahu menarik juga. Karena ada yang pernah bilang ya, saya dikasih tahu kalau yang namanya grupnya Pak HT atau MNC Group itu tidak pernah melewatkan Santa Claus Rally. Seperti itu. Bisa kita lihat di MSIN ya, itu udah gila banget naiknya hari ini sampai arah juga kalau nggak salah. Nanti kita cek juga deh. Hari ini BABP naik 2,63%. Dia sedang build up volume. Volumenya sedang membesar. Base-nya BABP ini agak susah di area sekarang ya. Sebelumnya dia di sini ada base, di sini ada base, jebol semua sampai ke 185 ini. Base-nya lemah sebenarnya, tapi dia rebound di sini. Kalau menurut saya ini gara-gara momentum ya, karena grupnya Pak HT baru pada naik. Yang saya suka dari BABP adalah sebenarnya dia divergent. Ada regular bullish divergent, di mana indikator ke atas, sedangkan harganya ke bawah. Sudah valid juga, sudah ada tekuan karena candle-nya sudah ada rebound ya. RSI memang merespon lebih cepat. Kalau dari MACD sebenarnya juga cakep banget. Ini MACD-nya ada calon regular bullish divergent. Artinya apa? Ada tanda-tanda reversal untuk si BABP ini. Seperti itu. Untuk sekarang ini agak susah sebenarnya ya. Karena memang MNC baru pada downtrend.
selain MNCN ya. MNCN juga sebenarnya baru downtrend tapi terlihat membuat uptrend channel. Nah, BABP ini agak susah sebenarnya karena dia strong downtrend ya, turun terus. Cuman bagusnya dia udah oversold, artinya semakin terjaga dan mulai mereda untuk penurunannya, ada pantulan-pantulan. Untuk konfirmasi jelas belum ada. Bisa aja dia dead cat bounce ke 212 doang yang sebelumnya support jadi resisten, terus turun lebih dalam bisa juga. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke BABP memanfaatkan divergennya, mungkin bisa masuk dekat-dekat sini 185 sampai 181. Di area dia mantul kemarin dengan stop loss di bawah low-nya kemarin. Jadi kalau misalkan mau masuk dekat-dekat situ lalu pasang stop loss. Jangan sampai nggak pasang stop loss. Kenapa? Karena dia baru downtrend. Kalau saham uptrend itu sebenarnya nggak stop loss nggak masalah kalau menurut saya. Selama dia nggak reversal ya, kalau dia sampai jebol reversal lah itu wajib stop loss. Tapi kalau saham uptrend dia melemah nggak apa namanya di average down. Tapi kalau saham downtrend jangan sekali-sekali average down. Begitu plan gagal cut, low baru cut. Seperti itu. Untuk support sekarang sementara di sini sekitar 180-an sampai 185. Untuk resist target di sini menurut saya 211, 210. Cuman memang ada resisten psikologis juga ya di area 200. Jadi kira-kira range-nya masih kecil. Kalau dia berhasil break baru bakal menarik kalau menurut saya. Kalau mau masuk bisa pasang stop loss atau kalau mau tunggu break bisa di sana seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini BABP juga masih big distribusi dari hari ini ya. Terlihat kemarin buangannya lumayan juga dan belum terlihat ada akumulasi. Agak serem sih counter trend kayak gini, nggak enak buat swing, lebih baik copet. Masuk, kena target, take profit. Seperti itu, karena trend is your friend. Itu untuk BABP. Lanjut coba kita cek BSDE. Nah ini beberapa saham properti pada rebound. Karena kalau menurut saya sudah kena target lalu sudah di support kuat. Hari ini BSDE naik 2,4% ya. Yang saya suka adalah dia kemarin sudah koreksi agak dalam memang. Setelah sebelumnya dia uptrend di sini membuat sebuah uptrend channel, lalu terakhir dia divergent, koreksi, valid divergent, lalu koreksi. Target sudah kena sih. Target koreksinya kan di 1050. Dia udah sampai sini 1020. Itu area kuat untuk BSDE karena pertama dia reversal di sana. Di sini ada cup handle, BSDE reversal di 1020-an, lalu kemarin kena lagi sampai 1020. Jadi suatu yang wajar juga dia rebound. Nah, tinggal PR-nya adalah reboundnya ini kira-kira dead cat bounce atau reversal seperti itu. Kalau reversal ya jelas dia perlu membuat higher low higher high untuk reversal. Tapi kalau misalkan ini cuma dead cat bounce, ya artinya besok dia bakal jebol area 1000 ini seperti itu. So far ini area yang kuat. Kalau misalkan besok dijemput di 1020-an itu bisa dimanfaatkan buat entry. Tapi kalau misalkan jebol 1000 wajib cut loss seperti itu. Cukup menarik properti ini udah pada rebound ya. Untuk target rebound tinggal kita balik aja Fibonacci-nya. Siapa tahu dia mau pullback untuk turun lebih dalam pun bisa juga. Nah, kita balik Fibo-nya, target rebound ke sini 1150. Pas kena resist juga. Cuman di sini juga ada resist ya. 1085, 1095, 1100 ini. Tuh, jadi lebih baik wait and see dulu aja kalau di harga sekarang. Tapi kalau teman-teman punya barang di bawah udah masuk waktu di support ya, bisa tunggu agak ke atas. Tapi ini kelihatan ada candle reject juga. Bakalan banyak supply di sini yang membuat jadi resisten seperti itu. Kalau posisinya yang di atas gimana mas? Saran saya sih kalau misalkan dia mendekati average ya bisa manfaatkan buat exit dulu seperti itu karena belum ada konfirmasi. Kecuali misalkan kayak gini ya, misalkan average-nya di 1165 tuh, misalkan average-nya 1165. BSD naik sampai sini nih 1110 terus belum sempat cut loss. Nah terus dia turun tapi bikin higher low lalu dia break high-nya. Itu di hold aja di 1165 karena ada potensi dia reversal dan bisa kejemput. Tapi kalau misalkan dia cuman turun lalu naik sampai 1150 terus turun lagi bahkan jebol ya itu lebih baik buat exit sih seperti itu. Jadi mungkin amannya karena kita nggak ada yang tahu ya bakal yang terjadi yang mana. Amannya sih bisa kurangi setengah kalau misalkan posisi nyangkut dan kejemput seperti itu. Lihat dalamnya mulai ada big akumulasi lagi. Kemarin akumulasinya bagus properti ini. Lalu terlihat ada buangan waktu swing low, koreksi semua, dan hari ini mulai ada akumulasi lagi. Tinggal kita lihat aja. Selama dia bertahan di 1000 sampai 1020, saya rasa masih oke BSD ini. Bisa aja dia retest cup handle-nya ini ya. Sebelumnya kan dia downtrend di sini koreksi, downtrend di sini dia reversal bikin cup handle dan belum ada retest memang. Jadi ya bisa aja seperti itu. Batasi resiko aja.
Untuk BSDE, lanjut coba kita cek yang dibeli asing. Nah, kita coba cek MSIN ya. Ini memang menarik. Kalau menurut saya dia ada sideways lama banget. Tapi sideways akumulasi. Ini yang saya tunjukkan ya. Nih. Sideways tapi akumulasi terus MSIN ini. Kalau menurut saya semenjak sampai ke sini ya, itu bandarnya menahan biar nggak jalan. Kelihatan ada shadow nih. Ketika naik di short, ketika naik di short, ketika naik di short, naik di short. Biar apa? Biar retail akhirnya bosen terus jual, cut loss semua atau dibuangin barangnya. Akhirnya si bandar dapat barang. Dan ya, dia konsolidasinya akumulasi. Kemarin saya bilang sih, itu sama ada beberapa teman-teman ya, teman-teman di grup ini, kalau MSCN sampai breakout bakal meledak. Dan ya hari ini dia sampai arah ya 24,79%, seperti itu. Saya nggak jago Elliott Wave, cuman saya pernah lihat view yang bentuknya kayak gini. Bisa aja ini adalah wave kelima ya, mungkin 1, 2, 3, 4, nah wave kelima. Tapi nggak tahu juga, saya juga belum begitu tahu untuk Elliott Wave, jadi nggak mau ngomong agak panjang ya daripada salah. Seperti itu. Itu yang saya suka dari MSCN, dia sideways-nya akumulasi, dan kemarin dia breakout. Momentumnya tuh kemarin candle besar, volume breakout, lalu hari ini sudah valid, bagus banget MSCN ini. Untuk target mungkin targetnya ke sini nih. Nah, dia kan udah break 1 ya. Jadi targetnya MSCN bisa ke sini 1,618. Itu di area 825. Saya rasa besok bakalan langsung hit ini untuk targetnya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang, bisa wait and see di area ini. Siapa tahu ada candle reject, tanda-tanda pelemahan, lebih baik bisa TP setengah atau TP semua. Tapi kalau terlihat masih ada penguatan, belum ada guyuran di 825, ya hold aja. Yang jelas gunakan indikator news. Kalau beritanya udah muncul, harus waspada. Tuh, resist itu ya 825, untuk supportnya ada di last high-nya kemarin, cuman belum di retest juga. Jadi masih lemah, itu sekitar 685 seperti itu. Hari ini juga cakep, peak akumulasi, udah diakumulasi lama. Hari ini markupnya juga dengan akumulasi si EP ini, MNC Sekuritas ya. Seperti itu, batasi resiko aja. Kalau belum punya barang jangan FOMO sih kalau menurut saya, atau kalau misalkan teman-teman pengen kejar ya, disiplin cut loss aja. Tuh, misalkan masuk besok pagi di 7.30 gitu, jebol 700 exit kayak gitu, karena takutnya jadi tukang cuci piring ya, partinya udah selesai. Seperti itu. Untuk MSCN batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek SMRA. Ini sama-sama properti sih. Ya memang reboundnya bareng-bareng ya. Tapi ini juga sudah di area kuat SMRA ini. Nah, ini ya, kemarin dia koreksi sampai 0,618 juga. Lalu di area kuatnya juga. Sebelumnya kan dia reversal di sini juga ya, area 800 sampai 820. Di sini dia inverted head and shoulder. Lalu di sini dia breakout volume besar, udah di retest sekali, naik. Kemarin di sini juga ada divergent, harga ke atas, indikator ke bawah, lalu koreksi dan jebol trendline. Kena neckline, dan sekarang saya rasa dia ada potensi untuk pullback. Target SMRA pertama di sini kalau menurut saya 900, itu ada resisten cukup kuat di sana. Sebelumnya support di sini resist. Nah, besok dia bakal uji 900. Kalau berhasil break, target selanjutnya ada di, tinggal kita balik aja Fibo-nya. Target selanjutnya ada di 935 seperti itu. Jadi kalau punya barang, bisa wait and see di sana. Takutnya adalah ini pullback untuk turun lebih dalam seperti itu. Tapi kalau dia konfirmasi, misalkan kena 900, lalu dia turun, bikin higher low, lalu breakout, itu bakalan cakep. Tapi kalau misalkan enggak, langsung loncat ke sana, itu agak hati-hati, apalagi volumenya mengecil seperti itu. Target itu tadi untuk supportnya ada di area 800. Kita lihat dalamnya, hari ini small akumulasi, tapi cenderung normal untuk SMRA. Jadi ya itu dia, pakai TA-nya aja. Untuk SMRA, lanjut coba kita cek yang merah-merah. Beberapa small cap juga ya, yang merah-merah ini. Kita coba cek agro deh, yang akhirnya hari ini jebol support. Walaupun kalau menurut saya ya, karena ini volatilitas right issue ya. Cuman memang ya dari TA-nya, technical analysisnya sudah mengatakan untuk jebol support. Tuh.
Hari ini agro turun 3,51% dengan volume yang kecil. Sebenarnya volumenya kecil, cuman sayangnya dia jebol ini 2000 sampai 1970 dan sekarang sudah closing di sana ya. Untuk next support sekarang masih bertahan di support di 1930. Sebelumnya sini support juga. Dia masih ketahan, di sini juga support. Nah, masih kena. Kalau misalkan 1930 jebol, ya nextnya di sini berarti 1800 untuk si agro itu. Walaupun volumenya kecil, kalau memang dia mau ditarik ke bawah ya lebih baik hindari dulu aja sih. Tuh, karena banyak orang yang bilang kalau ini baru kayak BBRI kemarin ya, di short alias dijual dulu untuk tebus ride-nya. Jadi ya wajar lah mulai ada tekanan jual karena dia sudah mendekati ride issue juga. Seperti itu. Itu untuk supportnya sekarang berarti 1930 ini. Kalau jebol ada potensi bisa ke 1800. Seperti itu. Biasanya sih kondusifnya kalau udah selesai red issue ya. Jadi kalau red issue-nya tidak kelar, tinggal ya kondusif bikin TA lagi. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini ada big distribusi untuk si agro ini, walaupun volume tidak terlalu besar ya, tapi dia ada big distribusi untuk hari ini. Biarin selesai dulu aja sih red issue-nya. Kalau teman-teman nggak ikutan, maksudnya nggak mau ikut red issue, nggak mau tebus dan lain sebagainya, ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tinggal tunggu bottomingnya aja. Seperti itu. Itu untuk agro. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek Unilever deh. Oke, hari ini Unilever turun 1,63% dengan volume yang tidak terlalu besar sih. Tuh. Kemarin kayaknya udah saya bahas ya ini ya Unilever ya. Dia jebol trend line, lalu breakdown cup handle. Dan breakdownnya pun volumenya besar juga waktu di sini. Oh enggak, sorry. Di hari selanjutnya ya, di 1 Desember tuh dia breakdown ya. Dan ya artinya sekarang 4380 adalah resistennya si Unilever. Seperti itu. Untuk target karena dia posisi udah di sini ya 4220, di sini juga ada area support. Di sini support 4200-an. Tapi kalau misalkan dia masih jebol lagi ya target ke sini 4000-an, 4030 sampai 4000. Kalau masih jebol lagi ya dia ke sini 3800. Kalau masih jebol lagi bisa ke bawah lagi seperti itu. Coba kita lihat dalamnya, siapa tahu menemukan sesuatu. Oke, cukup menarik, ada potensi dia membentuk sebuah bullish divergence di mana harga ke bawah, indikator ke atas. Cuman memang lebih baik amannya sih jangan menadah pisau jatuh ya. Jadi setidaknya tunggu dia doji, hammer atau candle pembalikan di support. Nah, itu baru entry agak mendingan seperti itu. Karena nggak tahu bisa jadi dia sampai kemana, nggak ada yang tahu. Di dalamnya juga ini big distribusi lagi setelah kemarin mencoba reversal ya. Saya kira juga bakal reversal Unilever ini, tapi ternyata tidak. Malah bikin pattern reversal juga, inverted cup handle. Jadi lebih baik wait and see dulu, gunakan support-support tadi untuk patokan. Seperti itu. Untuk Unilever, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Berapa small cap ya. Nah, kita coba cek Harum aja. Ini emiten memang baru ada yang pengen tarik kayaknya. Nikel naik dia ikut naik, batu bara naik dia ikut naik. Ya pokoknya kalau ada momentumnya momentumnya komoditas pasti ikutan sih Harum ini. Oke, hari ini Harum naik 8,81% dengan volume yang sangat bagus. Saya rasa besok masih berlanjut untuk Harum ini. Kenapa? Karena volumenya cakep banget tuh. Target kemarin sih saya di 11.000 ya. Itu target dari Fibonacci-nya di 1,618 di 10.925. Karena dia ada berhasil break high, lalu ya, saya rasa ada potensi sampai ke sana 11.000. Bentar lagi juga all time high si Harum ini. Kalau nggak salah all time high-nya 10.700 ya untuk Harum. Jadi setelah dia break 10.700 sudah nggak ada resisten lagi. Tinggal ya itu 11.000-an ini untuk targetnya dia. Kalau misalkan kita pakai Fibonacci extension di swing terbarunya, tadi kan saya retracement dari sini ya. Ini sampai sini targetnya 11.000. Tuh. Kalau misalkan kita perbarui pakai retracement sini. Nah, sama sih targetnya
sama sih, benar-benar sama ya, 10.925. Itu bukan kebetulan itu. 10.925. Nah, kalau kita pakai extension, karena memang Fibonacci ini hitungan matematika ya, jadi kalau ketemunya sama itu suatu yang wajar. Nah, sama juga 11.000 ada area resist juga. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalkan teman-teman punya barang, hati-hati di 11.000. Siapa tahu ada yang take profit dengan jumlah yang besar ya. Kalau tidak ada guyuran, tidak ada tekanan jual, gak masalah sih di hold. Tapi kalau misalkan di 11.000 langsung candle jelek, volume besar, ada yang guyur, big distribusi, lebih baik exit aja. Karena bisa aja target sudah tercapai dan saatnya koreksi. Seperti itu. Amannya gimana? Pasang trailing stop. Jadi jangan sampai dia jangan sampai kena ARB, jangan sampai cuannya kurang lah, seperti itu. Tuh, target itu sih 11.000 sama waktu di sini ini juga sama 10.925 kalau tepatnya. Jadi bisa dilihat aja 425 poin lagi. Tapi kalau masih break ya udah sky is the limit. Enaknya saham uptrend gini, saham apa ya, saham all time high uptrend bisa main trailing stop aja sih. Seperti itu. Lihat dalamnya, hari ini dia netral, normal, big, cuman cenderung ke akumulasi ya. Cakep juga yang beli Bah Morgan ini sama CS, Credit Suisse. Cuman ya terlepas dari siapa yang beli, ini memang masih saham uptrend kok. Saham uptrend, bandarmologinya bagus, dan ya ketika breakout ya udah kayak gini. Target tadi 10.925, jadi bisa wait and see ketika kena daerah sana. Seperti itu. Untuk Harum, lanjut coba kita cek MPMX. Ini jarang saya bahas, salah satu emitennya Pak Sandi ya, alias Saratoga. Cuman ini enak buat apa ya, MPMX ini? Enak buat investasi kalau menurut saya, karena dividennya juga besar banget. Yang jelas dilarang keras mengambil dividennya. Kenapa? Ya lihat aja nih, di sini dia dividen trap. Di sini dia dividen trap. Di sini juga dia dividen trap besar banget ini. Dari harga 1.400 sampai 950. Kalau nggak salah yieldnya waktu itu 30% di tahun 2019 ini. Bisa dicek sendiri aja di RTI bisnis masing-masing, seperti itu. Jadi kalau punya MPMX mau ngambil dividen ya, lebih baik diambil jauh-jauh hari. Dicek aja tanggalnya dia biasanya bulan apa. Lalu setelah itu ambil sahamnya jauh-jauh hari, dan ya nanti ketika posisi dekat dividen, kalau misalkan kita floating banyak bisa diambil, tapi kalau average-nya agak mepet lebih baik out aja, seperti itu. Bagus ya, hari ini dia breakout dengan volume besar. Selain dia breakout bullish pennant, dia juga breakout ada potensi breakout cup handle. Ini ya, ada cup sangat besar dan juga handle sangat besar. Kalau target bullish pennant sebenarnya di sini 960. Cuman kalau dari cup handle-nya targetnya sih jauh banget ini. Untuk si MPMX ini bisa nutup gap mungkin. Emang dia diajak nutup gap kali si MPMX ini. Nah, pas sampai nutup gap di area 1450. Cukup menarik, cuman dia memang pergerakannya tidak liar ya, jadi lebih baik enak buat yang santai. Nah, kalau mau masuk gimana Mas enaknya? Kalau saran saya sih tunggu dia pullback ke 875. Ini kan ada target kepenan ya, target penannya di sini 965. Ini tiangnya. Lalu saya pindah ke sini 965. Kalau misalkan dia ada kena target, biasanya banyak yang TP. Lalu setelah itu dia pullback ke sini 880, gunakan buat entry. Seperti itu. Tetap jangan lupa stop loss-nya juga. Target, nah itu tadi nutup gap. Ini gap ya teman-teman ya, gap besar banget ini. Di sini low-nya 1390, di sini high-nya 950 ya. Ini gap. Gak bayangin tuh yang ambil dividen di sini. Mantap banget. Dan ini kayaknya belum ARB 6% ya. Jadi satu hari doang udah bisa turun berapa nih? Minus 24,83. Masih simetris ARB-nya. Ini ya, bayangin aja kalau misalkan besok udah simetris lagi ARB-nya, siap-siap kejadian kayak gini. ARB nggak cuma 6%, cuman enaknya ya dia cuma 2 hari doang ARB-nya. Satu hari doang, malah hari keduanya kan udah buka nih. Dia cuma turun 18% ya, udah nggak ARB lagi. Tuh, jadi besok siap-siap tahun depan 2022 perdagangan udah normal, ARB udah simetris, arah ARB ya harus siap-siap kayak gini lah. Bantingan sehari 25%. Kalau modal 10 juta aja minusnya 2,5 juta sendiri itu. Kalau modal 100 juta minusnya 75 juta sendiri itu. Tuh jadi ya itu sih. Untuk view tadi masuk waktu pullback kayaknya bakal menarik untuk si MPMX ini.
Di dalamnya hari ini terjadi big distribusi, tapi kalau dilihat ke belakang lebih surplus akumulasinya. Masih oke, ikutin TA-nya aja, dia juga saham uptrend, bisa buat swing, tinggal cari area entry yang bagus ketika dia koreksi, seperti itu. Untuk MPMX, lanjut coba kita cek terakhir ya, kita coba cek BRIS. Beberapa banyak yang nyangkut. Oke, hari ini BRIS naik 3,59%, cukup menarik candlenya. BRIS ini sebenarnya sudah kurang oke ketika dia jebol sini ya, ketika dia jebol 2000. Apalagi juga jebolnya volumenya lumayan waktu jebol 2000, dan ya closingnya juga di bawah 2000, dan ya dia breakdown konsolidasinya 2250 sampai 2000. Tuh, sebenarnya enak saham kayak gini ya, bisa buat setrikaan, masuk deket 2000, deket resist jual, deket 2000 beli, deket resist jual, deket 2000 beli, deket resist jual, deket 2000 beli, deket resist jual. Tuh, tapi kalau misalkan jebol ya exit. Kayak IHSG tadi, 6480 beli, 6600 jual, 6480 beli, 6600 jual. Sampai kapan? Sampai dia breakout. Nah, ternyata kasusnya di BRIS ini dia breakdown, nggak breakout. Jadi ya kurang menarik kalau menurut saya TA-nya seperti itu. Potensi jelek worst case skenario ya, ini bisa aja kemarin adalah kenaikan pullback nih ya, dia naik sampai 0,5 lalu turun lagi, dan kalau dia sampai jebol 1730 itu bakalan jelek banget, serius. BRIS ini bisa reversal. Kenapa ya? Karena pertama dia uptrendnya sudah patah, di sini kan dia uptrend ya, atau kayak gini. Intinya sudah patah uptrendnya. Di sini dia mulai sideways dan sekarang sudah breakdown dari area konsolidasinya. Seperti itu. Cuman memang masih ada support di sini sekitar 1800 sampai 1725 itu ada supportnya dia. Jadi wajar kalau ada pantulan di sana. Tapi kalau misalkan sampai jebol 1720 lebih baik cut loss aja sih. Worst case skenario dia bisa bikin inverted cup handle. Ini cup lalu handle, targetnya dalam. Cuman kayaknya nggak sampai segitunya juga sih. Ini saham big cap, market cap besar. Kalau koreksi sedalam itu saya yakin juga bakalan kacau IHSG-nya. Seperti itu. Kita tunggu melandai aja, tunggu sepi, volumenya, koreksinya, lalu habis itu bisa manfaatkan kalau ada momentum untuk naik. Seperti itu. Support itu sih 1700 sampai 1800-an. Kalau kita lihat di intraday-nya ya, siapa tahu kita menemukan deterjen. Oke, cukup menarik. Cukup menarik. Di sini dia ada naik 5% ya, naiknya volumenya besar. Sebelumnya dia divergen ini, baik MACD maupun RSI-nya. Harga ke samping, indikator ke atas, dan ya dia naik 5% volume besar. Untuk sekarang ada support, mini support ini di 1845. Kalau misalkan teman-teman masuk bisa entry di sana dengan pasang stop loss di bawah 1800. Itu buat yang average mau pada average down ya. Itu saya rasa bisa gunakan skenario itu. Kalau dia pullback ke 1845, manfaatin buat entry tapi pasang stop loss di bawah 1800. Misalkan contoh kayak gini ya, misalkan punya 1000 lot gitu, 1000 lot nyangkut di 2000. Kalau sekarang kan kejemputnya agak lama tuh, nggak ada jaminan juga dia ke 2000 lagi. Lalu gimana caranya? Tinggal average down kayak itu tadi di 1840 misalkan average down 500 lot gitu. Setidaknya kan dia kalau jemput ke atas kan average-nya kita lebih pendek. Jadi lebih potensi kejemputnya lebih besar gitu. Tapi kalau misalkan dia jebol ke bawah ya antara cut loss 500-nya kalau nggak cut loss semuanya kayak gitu. Jadi jangan kalau saham downtrend jangan di hold sih kalau menurut saya. Kalau plan gagal di saham downtrend wajib disiplin. Tapi kalau saham uptrend, kalau misalkan dia plannya gagal, masih bisa di average down seperti itu, karena trend is your friend tadi. Batasi resiko aja di support resisten tadi 1845 sampai 1800. Kalau jebol next di 1755, lalu next ada di 1700. Lihat dalamnya hari ini netral ya, small dis, netral, small, netral, dan ini sangat nggak bagus sih kalau menurut saya buyer side-nya hari ini ya. PD, CC, SG, XC, KI, NI, yaudah ini sebaris retail semua ini bentuk-bentukannya. Seri untuk hari ini ya, nggak tahu kalau yang ke belakang. Cuman kalau kita lihat juga ke belakang juga lebih ke distribusi. Dan hari ini benar-benar kalau menurut saya nggak ada big player sama sekali. Retail semua yang beli hari ini. Jadi mungkin yang tarik juga untuk exit atau dead cat bonds bisa juga ya. Amannya itu tunggu dia melandai dulu aja. Kalau mau pakai plan tadi silahkan, tapi disiplin cut loss. Ini juga pantulan karena dia masuk oversold ya. Jadi wajar. Cuman kalau mau aman itu
tunggu dia melandai, bikin divergent, masuk waktu itu. Seperti itu. Yang penting itu batasi resiko aja. Sekarang resisten berarti 2000. Untuk support itu tadi. Oke, mungkin itu konten hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.